Makasih atas rasa sakitnya ya, ucap Zahwa dengan senyuman. Namun sejatinya tersimpan luka tanpa obat. Zahwa berlalu pergi ke kamarnya. Dia menahan air mata. Ruangan senyap seketika, seakan sedang merasakan apa yang Zahwa rasakan. Ayah pamit. Matanya juga berkaca-kaca. Seburuk apapun dia, Zahwa tetap anaknya. Pasti penyesalan itu ada, meski hanya 1% dalam hatinya. Di pagi hari, Zahwa meminta untuk segera pulang ke rumah Eyang, nenek dari pihakku. Dia merajuk, tak betah tinggal di sini, rindu Eyang dan Laras. Sejak semalam Zahwa nampak murung. Mungkin memang lebih baik aku bawa dia ke rumah emak, agar kesedihannya bisa sedikit dilupakan. Laras, adik bungsuku yang ceria dan suka melawak, semoga dapat menghiburnya. Setelah meminta izin bapak dan ibu mertua, aku pamit pulang diantar supir pribadi bapak. Semua keperluan Zahwa bapak yang akan menanggung. Kalau butuh apa-apa hubungi saja bapak, pesannya saat kami berpamitan. Aku terenyuh dengan sikapnya. Dia memang mertua idaman. Aku dan Zahwa masuk ke dalam mobil. Rumah emak dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Di sana masih sangat pedesaan, berbeda dengan rumah mertuaku yang ada di ibu kota provinsi. Di tempat emak cukup banyak pepohonan, namun bukan termasuk pelosok, sebab akses pasar, bank, sekolahan, dan kantor kecamatan tidak terlalu jauh. Pak, jangan ngebut-ngebut. Maaf bu, kayaknya ada yang lagi ngikutin kita. Masa pak? Siapa toh yang mau ngikutin saya? Orang saya nggak punya fans dan bukan artis. Nggak tahu bu, tapi mobil hitam di belakang kita dari tadi ngikutin, selalu ada di jalur yang sama. Aduh, siapa yang mau ngikutiku? Apa jangan-jangan diam-diam aku punya penggemar rahasia? Ah, tak mungkin. Atau mungkin itu ayah. Tak mungkin juga. Dia sudah pulang semalam. Supir bapak sendiri yang mengantarkannya ke bandara. Bab 16. Orang misterius. Coba kita berhenti dulu, Mah. Tahu aja ada mata-matanya nenek gayung. Pak, kita minggir dulu. Mobil bapak mertua berhenti di pinggir jalan. Kami serempak memperhatikan laju mobil itu. Ternyata dia malah melewati mobil kami. Firasatku mengatakan ada yang aneh. Namun mobil itu sudah menjauh. Mungkin hanya pikiran buruk saja. Gas pak, cuman orang iseng atau kebetulan aja. Siap mbak. Mama gak usah bingung gitu. Paling kebetulan tadi sejalur, jadi kesannya kayak menguntit. Iya kali ya nak. Lupakan sajalah. Intinya kita bakal happy-happy di rumah Eyang. Oke mah. Kamu jangan sedih lagi, Wak. Tuh, matanya bengkak kayak panda. Nanti cantiknya luntur. Malu dong pas ketemu teman di sekolah baru. Hehehe, iya mah, Awa bakal ceria terus buat mama. Tadi tuh kesel ya. Jadi gitu deh. Mama paham sayang. Kamu boleh nangis asal jangan berlarut-larut ya. Siap macan. Nanti kita cari cogan mah biar menyegarkan mata. Bocil bisa aja. Aku acak-acak pucuk kepala Awa, senang melihatnya kembali tersenyum. Aku janji akan selalu mengusahakan kebahagiaan untuknya. Ih, mama jahil. Mengsol nih kerudung Awa, gak jadi cantik nanti. Lah, Awa kan emang jelek, terus banyak belek. Ih, mana ada belek. Tuh, ih mama bohong ya. Awa kan udah make skincare, mana ada beleknya. Yang ada nih, wajah Awa glowing. Sampai semut aja kepeleset kalau lewat di muka Awa. Hahaha, glowing apa efek cuci muka pakai minyak sayur? Ya, dua-duanya lah. Kami terus tertawa riang gembira, seakan tak ada beban. Aku yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Insyirah, Allah juga tak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Maka masalah yang datang pada kita berarti sudah sesuai proporsi kemampuan. Lelah menghadapi beban hidup memang manusiawi. Kita manusia berakal, punya hati dan nafsu. Wajar kalau sesekali mengeluh, menangis atau marah. Namun pantang untuk menyerah.
Lakukan segala skenario kehidupan yang sudah dituliskan. Pasrahkan saja pada pemilik kehidupan. Allah Maha Tahu jalan keluarnya. Ella, akhirnya sampai juga, Dok, ucap emak memelukku. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai juga. Rumah emak bercorak khas adat Jawa. Pintu terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang unik. Halaman depan cukup luas dipenuhi tanaman hias. Rumput gajah menutupi sebagian tanah, terkesan seperti taman. Di bagian belakang ada empang untuk budidaya lele yang dulunya dikelola bapak. Empang tersebut terhubung ke pesawahan milik warga setempat. Kalau terdiam di sana, nuansa pedesaan terasa kental. Emak, I miss you. Opo, emak mambu amis? Tanya emak. Dia pikir aku mengejeknya karena bau anyir. Ya ampun deso, Maiki. Maksud Mbah Ella, I miss you artinya aku kangen kamu. Papar adikku Laras. Oh gitu toh. Emak melepaskan pelukanku. Dia menghampiri Zahwa. Cucu, eyang sini nak. Eyang awak kangen. Iya Cahayu, mulai sekarang Awa bisa tinggal di sini sama Eyang. Emak dan adikku memang sudah tahu masalah keluargaku, meskipun tidak mendetail. Respon emak pertama kali cukup kaget mendengarnya, namun dia terus menguatkanku dengan nasihat yang menenangkan. Untuk tetap semangat menjalani kenyataan. Lilik Laras, I am coming. Has, lilik-lilik. Panggil onti, gaul dikit dong Wak. Masa punya ponakan dari Jakarta manggilnya lik-lik-lik. Adikku berusia 30 tahun. Karakter kami bagai pinang dibelah dua, sama-sama lucu dan ceria. Akan tetapi Laras lebih cerewet dan sedikit julid. Dia pintar mengkritik banyak orang. Akibatnya belum kunjung menikah di usia yang sudah berumur. Level cowok yang dia inginkan terlalu tinggi sehingga mempersulit adikku menemukan jodoh. Namun Laras sama sekali tidak terbebani dengan julukan perawan tua yang sering disematkan para tetangga. Oke Aunti, halah Aunti, ontak kali Ras, kamu ini macem-macem ae. Dih, karepku toh mbak, sirik bilang bos. Senggol dong ah, tutur Laras menirukan gaya anak zaman sekarang yang sedang viral. Hahaha, Aunti Laras emang gaul. Nanti kita main tok-tok Aunti. Tahu aja bisa jadi selebgram. Hah? Selebgram? Emang ada salep garam Cahayu? Ya ampun, emak noraknya kelewatan. Bukan salep garam, tapi selebgram. Artis Instagram yang biasa endorse produk ini, yang bisa dibayar puluhan juta. Oh, artis. Kalian ini aneh-aneh aja. Emak aja yang jadul. Sekarang era digital, Mak. Semua serba teknologi terkini. Joget doang di tok-tok aja dapat duit. Bener gak ponakan Onti? Bener itu Eyang. Onti memang cerdas, 100 buat Onti. Sembarangan. Emang lagi lomba melukis anak PAUD, dinilai segala. Hahaha, kamu emang kayak anak PAUD, Ras. Sontoloyo. Dirembak ngomongnya. Lurus banget kayak jalan tol. Sudah, kalian kalau ketemu kayak kucing garong lagi kawin. Ayo masuk. Laras mengerucutkan bibir karena kesal. Dengan langkah cepat dia dorong koper milik Zahwa. Anakku terus saja cengengesan melihat tingkah tantenya yang aneh. Beginilah tingkahku dan Laras, sama-sama anak perempuan yang rewel. Dulu bapak sampai meminggat tidur di saung dekat empang lele, sebab pusing mendengar keributan dua anak gadisnya. Meskipun demikian, aku dan Laras kompak untuk saling menjaga. Kalau di antara kami ada yang terluka, maka satunya lagi merasakan hal yang sama. Pak supirnya mana Dok? Ini emak udah buatin kopi. Tanya emak membawa 2 gelas berisi teh dan satunya kopi. Udah pulang mak, soalnya harus nganter ibu Nia ke rumah sakit. Lah mertua mbak sakit apa? Kena serangan jantung gara-gara tahu anaknya edan? Tanya Laras. Laras duduk sambil mengangkat satu kaki di sofa, kemudian menyeruput teh. Anak itu memang songong. Emak menyuguhkannya untukku, tapi dia yang meminumnya. Lagi-lagi Zahwa geleng-geleng melihat tingkah tantenya yang amburadul. Laras, cangkemmu.
Laras, cangkemmu itu ora dijaga, sentak emak kesal. Dengan mulut Laras yang asa dalam berbicara. Lah bener toh, itu azab dari Gusti Allah. Karena anaknya udah nyakitin Mbak Ela. Kesian juga sih Bunia sama Pak Handoko. Punya anak otaknya kurang seons. Kasihan kan ponakanku jadi korban keburukan ayahnya. Sekolah harus pindah-pindah padahal udah kelas 3. Zahwa tertunduk mendengar perkataan Laras. Dia seakan mengingat kembali memori buruk yang sudah terjadi. Padahal beberapa menit yang lalu senyumnya mulai mengembang. Hus Laras, ibu mencubit perut Laras sampai adikku meringis kesakitan. Laras langsung memasang wajah kesal sekaligus tak enak hati saat melirik ke arah Zahwa. Hehehe, maaf, kelepasan, cengir Laras tanpa beban. Sudah, lupakan soal tadi. Lebih baik cucu Eyang istirahat. Ela, sana ajak anakmu ke kamar, dia pasti capek. Zahwa gak mau rebahan Eyang. Mager lihat kasur. Opo Cahayu, kamu mau ager? Biar nanti lik Laras yang buatkan. Aduh, aku, Zahwa dan Laras menepuk jidat dengan kompak. Loh, kenapa? Ibu nampak bingung. Dia sudah tua, berumur hampir 60 tahun. Wajar kalau pendengarannya kadang tidak jelas atau enggak nyambung diajak ngobrol. Dahlah, migran kepalaku tiap hari ngedepin emak. Suka enggak nyambung gitu, heran dah. Laras berdiri dengan langkah malas. Dia mau masuk ke kamarnya. Adikku sudah kepala 3 tapi tingkahnya seperti anak remaja. Etikanya sedikit minus. Meskipun dia anak yang rajin, tetap mau menemani emak mengurus budidaya lele. Walaupun kelakuannya sering tak ada akhlak. Onti mau kemana? Mau ke kuburan ya? Ke kamar lah. Lah gak asik nih Onti. Masa mau molor? Ayolah kita keliling desa cari cogan. Hahaha. Laras duduk lagi di samping Zahwa. Dia tak henti tertawa sambil menepuk pundak anakku. Diem Ras, kayak wong kentir kamu. Nanti kebablasan. Bahayalah. Lagian anak mbak lucu, udah tahu di sini desa. Mana ada cogan, yang ada cowok-cowok dekil. Tukang ngangon kebo sama mandur di sawah. Hahaha, iya juga ya Onti. Gak apa-apalah cari tukang bakso gitu. Awa mau jalan-jalan sambil makan. Sana Ras, ajak keponakanmu keliling desa. Daripada kamu di rumah joget-joget gak jelas di kamar. Bukan joget gak jelas mak, itu namanya lagi tok-tokan. Halah kayak belatung nangka joget-joget depan HP tuh. Anak likinem nyungsep di sawah gara-gara banyak gaya kayak kamu. Apa iya Eyang? Hahaha, iya Wak, nanti Onti ceritain. Maklum salah taktik dalam bertok-tok jadi gitu deh. Ayolah buruan kita keluar. Oke Onti. Aku pegang kening pusing melihat tingkah Laras. Semoga Zahwa tidak ketularan aneh. Namun aku bersyukur setidaknya Zahwa lebih ceria di sini. Aku bisa lebih tenang. Setelah Zahwa pergi, aku mulai membereskan baju, menyimpannya ke dalam lemari. Rumah ini hanya ada 3 kamar. Jadi Zahwa akan tidur berdua denganku. Maka aku simpan bajunya di lemari yang sama dengan pakaianku. No, emak mau lihat lele di belakang. Takutnya si Joko belum ngasih makan leleknya. Emak duduk di atas kasur. Dia memperhatikanku yang hampir selesai membereskan barang-barang bawaan. Enggih mak, kamu istirahat ya No Ayu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang ikhlaslah, sabar untuk menata hidup. Iya mak, maaf ya Ella bikin malu emak. Emak gak malu, meskipun kamu nantinya jadi janda. Gak usah dengerin tetangga yang ngomong gak baik. Yang penting kamu bahagia dok. Matur suwun mak. Emak merangkul tubuhku. Aku balas dengan pelukan yang erat. Butiran air mata berjatuhan. Aku hapus kilat. Emak harus tahu anaknya kuat. Bukan lemah hanya karena disakiti pria.
Aku rebahkan tubuh saat emak pergi ke halaman belakang. Sejenak menutup mata, menikmati setiap hembusan napas yang telah dikaruniakan oleh pemilik kehidupan. Lama-kelamaan aku hanyut dalam dimensi alam mimpi. Prang, buru, wah, bahaya, bahaya. Suara laras yang cempreng mengagetkanku. Dentingan barang-barang jatuh dari dapur terdengar begitu bising. Sontak mata terbuka, aku bangun mencari sumber suara. Ulah apa lagi yang dilakukan adikku? Harus aku jewer dia. Sudah tua masih saja bertingkah neko-neko. Laras, kamu mau ngapain? Kayak cah kentir bawa-bawa kayak gitu. Laras dan Zahwa memepetkan tubuh di balik pintu. Sesekali menengok jendela, di tangan kiri dan kanannya terdapat sodet dan panci. Sedangkan Zahwa membawa sapu injuk. "Hei, kalian kenapa?" tanyaku dengan oktav suara yang lebih tinggi. "Hus, berisik mbak, kita lagi ngincer penculik yang ngepen sama aku." "Hah? Maksudnya gimana?" "Itu mah, selama Awa dan Onti jalan-jalan, kayak ada orang misterius yang ngikutin kita pakai motor. Terus sekarang orang itu lagi ngawasin kita di depan loh. Masa siang-siang ada culik? Lagian mana mau mereka nyulik perempuan cerewet bin julid, bin gendeng kayak Laras. Sontoloyo, dijaga mbak kalau ngomong, lagi genting nih. Apa iya ada penculik?" Aku coba tengok ke jendela, mata melotot mengawasi sekitar ruang dari balik kaca. Ternyata benar, ada seorang pria menggunakan topi dan masker sedang mengawasi rumah ini.